Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai mengimami para nabi dan rasul. Ini kan ada dua perjalanan vertikal, horizontal dan perjalanan vertikal dari bumi ke langit. Disebutkan bahwa Jibril alaihissalam disebutkan bahwa Rasulullah SAW diberi tawaran minuman, Ustaz. Iya. Yang minuman itu belum pernah juga Rasulullah SAW lihat atau sangka sebelumnya. Namun dari dua gelas minuman ini disuruh pilih Rasulullah SAW. Ternyata Nabi memilih minuman yang berisi susu. Ya. Dan Jibril alaihissalam ya memberi surprise, memberi ya artinya semangat, terima kasih, selamat engkau memilih minuman susu untuk engkau minum. Sebab di gelas yang satunya adalah khamar. Ya. Susu itu menyehatkan. Maka membandingkan antara susu dengan khamar bukan juga membedakan madu dengan racun. Ya. Tetapi ya di sini bahwa fitrah manusia itu suka kepada hal yang sehat, yang baik. Abdurrahman Ad-Dakhil ketika sampai di Andalusia atau di daratan Eropa, orang-orang Eropa biasa minum khamar, minum minuman anggur perasan tersebut yang difermentasi bisa memabukkan. Namun Abdurrahman Ad-Dakhil ya yang meletakkan kekhilafan Umayyah yang kedua di daratan Eropa, Portugal dan Spanyol yang menjadi Andalusia, mengatakan kepada orang-orang yang menyuguhi khamar, sebenarnya saya perlu minuman yang membuat akal dan otakku bertambah fungsinya, bukan minuman yang justru mengurangi akal dan otakku, yaitu khamar. Ustaz, ini karena kita menyebut khamar, barangkali ada fawaid atau apa yang bisa diingatkan kepada pemirsa. Ya, Masya Allah, ini memang karakter Nabi itu selalu memilih yang baik-baik. Masya Allah. Ya. Dan memang memilih yang baik itu adalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini patut untuk kita syukuri. Ya. Sebagaimana Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan petunjuk kepadamu untuk mengambil fitrah. Sebab memilih susu itu adalah bagian dari fitrah. Kadang kita dalam kehidupan ini salah memilih, iya, dan tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kita tidak punya kemampuan untuk memilih yang baik. Atau logika kita sudah terbalik, justru kita mengambil sesuatu yang buruk. Dan ini yang kita hadapi di tengah masyarakat hari ini. Sudah tahu bahwa khamar ini memabukkan. Iya. Dan khamar ini disebut khamar karena dalam bahasa Arab itu khamar itu menutupi. Jadi makanya, seperti jilbab juga khimar. Khimar. Makanya Nabi mengatakan kepada Nabi tentang penutup kain, nawil nil khumrata fil masjid. Ambilkan khimar, khumrah, kain penutup di masjid. Yeah. Kenapa khamar itu disebut khamar? Karena memang dia menutupi akal manusia. Sementara akal ini adalah sesuatu yang Allah tempatkan mulia. Iya. Yeah. Allah muliakan sehingga dilarang hal-hal yang bisa memabukkan dan merusak akal itu sendiri. Dan kita lihat Ustadz, bahwa segala kekacauan, segala kemaksiatan, segala kerusakan di muka bumi ini biasanya berangkat dari khamar itu sendiri. Makanya Jibril alaihissalam mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan petunjuk kepadamu untuk mengambil fitrah. Artinya minuman khamar ini bukan minuman fitrah. Ini justru minuman yang akan merusak fitrah manusia itu sendiri. Betapa banyak terjadi pembunuhan disebabkan karena khamar. Pertengkaran antara saudara dengan saudaranya juga disebabkan karena khamar. Ummahatul kabair. Ummul khaba'ith dengan ummahatul kabair. Jadi ini adalah pusat dari kerusakan. Pusat dari kerusakan. Sehingga sangat salah dan sangat keliru dan termasuk sangat bodoh ketika seseorang memilih khamar ketimbang minuman-minuman yang lain yang menyehatkan. Yang menyehatkan. Ya. Barangkali termasuk rokok di sini, Ustaz. Iya. Ini rokok atau narkoba. Subhanallah. Atau Ustaz, ada sebagian orang tidak setuju bahwa rokok tetap ada manfaat dibanding mudarat. Bagaimana ini, Pak? Jadi ada seseorang yang ditanya, kenapa sudah tertulis rokok itu merusak kesehatan, tapi masih saja ada orang yang
apa namanya, masih saja ada orang yang mengikutinya. Atau sebaliknya, Dajjal itu sudah tertulis kafir di depan matanya. Di depan mata. Iya, tapi tetap saja banyak pengikutnya. Kira-kira apa itu? Iya, sesungguhnya tadi hati kita, fitrah kita sudah tertutup, kepala kita sudah tertutup dengan apa namanya, penutup-penutup yang sifatnya duniawi. Untuk mendekatkan pemahaman kita, kenapa orang-orang begitu banyak mengikuti Dajjal padahal sudah tertulis kafir? Kita lihat di zaman sekarang sudah tertulis rokok itu menyebabkan kanker, impoten, jantung, keguguran. Tapi anehnya banyak juga orang yang merokok dan bahkan menghambur-hamburkan uang untuk rokok itu sendiri. Padahal untuk yang merusak kesehatan. Ini pertanda bahwa logika berpikir yang sehat yang dimiliki oleh manusia ini tertutup. Sehingga yang perlu untuk kita syukuri adalah ketika kita ini memiliki kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya Jibril tadi mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika mengambil susu dan meninggalkan yang namanya khamar, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Kemudian Jibril mengatakan, lau akhatta al-khamra lagawat ummatuka. Seandainya kamu memilih khamar, maka umatmu akan tersesat semua. Nabi memilih saja sudah memilih susu, masih ada yang tersesat. Masih ada yang mabuk. Banyak yang mabuk, banyak yang memilih khamar. Apalagi kalau seandainya Nabi yang mengambil khamar, tapi ternyata Nabi memilih susu. Dan kita perlu buktikan bahwa kita inilah umat Rasulullah SAW. Sudah Nabi sudah melakukan perjalanan yang kemudian di dalam perjalanan yang maha dahsyat itu ada peristiwa-peristiwa yang peristiwa ini memunculkan penyakit-penyakit sosial yang ada. Penyakit-penyakit sosial yang ada yang sudah diilaj, diperbaiki dan penyakit ini sudah diobati dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Iya.